Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali anak-anakku sayang. Sebelum materi kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Untuk kali ini kita akan memasuki materi yang pertama, bab 1. Dalam hal ini materinya teks deskripsi, berkaitan dengan menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang berisikan tentang gambaran secara detail dari sebuah objek, tempat, atau peristiwa. Teks deskripsi disusun oleh 4 elemen dasar. Yang pertama, judul, yaitu untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Yang kedua, identifikasi, merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang ketiga, klasifikasi, berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Yang terakhir, deskripsi, penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, menggambarkan secara konkret. Yang ketiga, bersifat personal. Dilihat dari ciri tujuan, teks deskripsi memiliki 2. Yang pertama, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Dalam hal ini, untuk ke arah hasil yang lebih bagus, penulis mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dimunculkan dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, menggambarkan atau melukiskan secara rinci seakan-akan pembaca melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Padahal dalam penulisan teks deskripsi di sini, penulis tidak terjun langsung dalam apa yang dia lihat. Dia hanya menganalisis dari indera penglihatannya saja. Kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena kehebatan seorang penulis, jadi
pembaca seolah-olah merasakan apa yang dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut. Teks deskripsi memiliki sifat-sifat yang dapat dengan mudah dikenali oleh pembaca. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan yang digambarkan sangat rinci dan mendetail. Yang ketiga, melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dibahas. Teks deskripsi memiliki 3 cakupan. Yang pertama, subjektif, merupakan teks deskripsi yang mengambil topik berdasarkan kesan atau penilaian dari penulis teks tersebut. Yang kedua, spasial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan sebuah lokasi atau ruang. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Dalam hal ini menggambarkan keadaan dari sebuah objek tanpa menambahkan penilaian dari penulis tersebut. Dalam hal ini, seorang penulis mengungkapkan sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan kenyataannya. Kalian di rumah mendapatkan fasilitas dari sekolah, yaitu buku pegangan. Dalam hal ini paket. Ibu harapkan buku paket jadilah sumber untuk mencari ilmu. Janganlah disia-siakan buku pegangan yang kalian pegang. Coba kalian baca untuk melengkapi atau supaya kalian bisa lebih memahami apa yang saat ini kita bahas. Coba kalian membaca materinya di buku paket. Dan untuk melengkapi pemahaman kalian di rumah, coba kalian kerjakan latihan di buku paket halaman 14, latihan 1 dan 2. Kalian kerjakan di buku pengumpulan tugas untuk kelas 7A. Langsung bisa lewat WA grup. Sedangkan untuk kelas 7B, pengumpulan tugas hari ini bisa melalui nomor yang sudah saya cantumkan di sini. Sekali lagi, untuk melengkapi pemahaman materi saat ini yang kita bahas, coba kalian kerjakan di buku. Latihannya ada di buku paket yang sudah kalian pegang. Dibuka halaman 14. Latihan 1 dan 2.
Pengumpulan untuk anak kelas 7A bisa langsung ke WA grup. Sedangkan untuk kelas 7B, pengumpulan tugas bisa ke nomor yang sudah saya cantumkan sini. Itulah materi saat ini yang kita bahas. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, supaya apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.